Time flies, waktu sangat cepat berlalu, kita ada di hari ke-23 di bulan Februari, semua karena anugerah kemurahan Tuhan. Dan singkatnya, malam hari ini kita akan sama-sama belajar sedikit apa yang menjadi kerinduan Tuhan bagi kita semua di malam hari ini. Khususnya saya sangat terberkati sekali dengan kesaksian dari, saya panggil beliau, saya biasa panggil Ibu Anita, Tante Anita, dan anaknya Mesya gitu ya. Saya senang Tante Anita dan Mesya bisa ada di atas mimbar di malam hari ini bersaksi tentang kebaikan Tuhan yang mengubahkan. Dan dari tadi awal ibadah sampai dengan sekarang ini puji-pujian juga tidak ada yang kebetulan Bapak Ibu. Tema khotbah saya di malam hari ini adalah garam dan terang dunia. Garam dan terang dunia, Matius 5, mari kita sama-sama buka Matius 5 ayat 13 sampai 16. Garam dan terang dunia, Matius 5 ayat 13 sampai 16, demikianlah firman Tuhan. Saya akan bacakan kepada Bapak Ibu semua. Ayat 13, demikian firman Tuhan. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Ayat 14, kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Ayat terakhir, ayat 16 maksudnya ya. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di sorga. Amin. Terang dan garam dunia. Bukan satu kebetulan dengan kesaksian yang kita semua dengar di malam hari ini ya, dan kita semua anak-anak Tuhan. Jadi ini tidak ditujukan kepada klub tertentu, orang-orang tertentu, tidak, tapi kita semua yang menjadi pengikut Kristus. Di sini jelas Tuhan katakan secara tegas, kamu adalah garam dunia. Ye are, kalau dalam King James Version ya, ye are the salt of the earth. The salt of the earth. Lalu kita adalah terang dunia, ye are the light of the world. Kata-kata itu bukan kata-kata yang main-main loh. Kamu adalah garam dunia, kamu adalah terang dunia. Dan ini saya memberikan sedikit gambaran kepada Bapak Ibu Saudara terkasih, garam itu, saya tuh sampai mencari loh bedanya, garam itu termasuk bumbu masakan, bumbu dapur atau bumbu masakan ya. Saya maksudnya gini, saya itu saya nangis kalau udah disuruh ke dapur kan saya nggak bisa masak. Tetapi waktu saya itu sangat bagaimana kalau sudah urusan dapur, kompor, gas, minyak, nah itu saya nangis, termasuk urusan garam. Tetapi waktu Tuhan bilang, maksudnya di hati saya digerakkan untuk go try to elaborate Matius 5, 13, 16 ini. Jadi garam seperti Bapak Ibu, khususnya ibu-ibu di tempat ini, baik yang hadir di onsite maupun yang mengikuti lewat Zoom, garam itu ternyata termasuk bumbu dapur yang non rempah. Saya sampai cari loh sama Mr. Google, sangat dibantu sekali. Ternyata garam itu termasuk bumbu dapur non rempah. Jadi bumbu dapur itu ada yang rempah dan non rempah. Dan begini loh Bapak Ibu, fungsi garam itu sangat luar biasa sebagai base ingredients, sebagai bumbu dasar. Kalau tidak ada garam, telak, itu sangat tidak enak Ibu, sangat hambar, benar sekali, tidak ada rasa. Dan kalau saya bilang garam, pasti Bapak Ibu tidak umumnya kalau dikatakan garam itu kita tidak membayangkan butiran-butiran putih seperti bubuk, tidak, tetapi umumnya kepala kita atau pikiran kita akan langsung asin. Ya, jadi kalau garam ita asin. Sama seperti gula ita manis. Jadi mostly tidak membayangkan butiran-butiran kecilnya. Nah, sedikit tentang garam ini, karena tadi seperti Ibu sampaikan atau kita semua tahu bahwa dia memberikan rasa yang cukup
berdampak untuk makanan, maka ini menjadi menarik. Kenapa Tuhan Yesus menggunakan perumpamaan garam buat kita, anak-anaknya? Garam itu, rasa asin dari garam itu merupakan jati diri dari garam. Jadi garam kalau tidak asin, mau berapapun harganya, itu kan ada garam kan ada macam-macam ya Bapak Ibu, saya baru tahu. Ada garam yang bisa gampang ketemu di dekat rumah saya, di toko-toko waserba. Ada garam yang cukup ternyata agak sedikit mahal ya. Garamnya tuh cukup sehat katanya untuk yang lagi diet atau lagi dalam lagi treatment, medical treatment, itu pakai garam yang khusus ini. Tetapi mau berapapun harganya itu garam, murah, mahal, kalau rasanya tidak asin, useless, we're gonna throw it, kita akan buang itu. Sama seperti yang Alkitab sampaikan, yang firman Tuhan katakan, kita adalah garam. Garam means di sini adalah hidup kita sebagai anak-anak Tuhan, itu sama seperti garam yang asin itu, memberikan dampak, memberikan pengaruh. That is Christianity is all about, itu kekristenan. Jadi kalau hidup kita itu tidak memberikan dampak, dan dampak pengaruh di sini bukan dampak pengaruh yang negatif, pastinya Bapak Ibu sudah terkasih. Semua yang diselaraskan dalam kebenaran Alkitab. That's what God's want. Ayat 13 dikatakan demikian, kamu adalah garam dunia, we are the salt of the earth. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Gak ada gunanya, mau diapain lagi? Kita saja yang di dunia ini beli garam di toko kelontong atau di mana, di Indo atau Alfa, dan rasanya tidak asin, pasti kita akan buang, pasti itu. Dan dikatakan di sini tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang, useless. Hidup kita digambarkan dalam istilah garam itu meaningnya adalah berdampak. Kekristenan itu kalau tidak ada ngaruhnya bagi sekeliling kita, itu menjadi suatu pertanyaan. Dan question marknya tidak small size, it's gonna be big size. Tapi saya percaya, puji Tuhan, jemaat di sini semua garam dunia, amin. Amin, amin, kita semua garam dunia, harus itu. Dan waktu ayat 14 katakan, you are the light of the world, terang dunia. Nah ini juga menarik, saya senang nih, garam dan terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi, lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang. Gantang itu Bapak Ibu, itu semacam kayak periuk ya, atau basket. Jadi kalau saya melihat gambarnya itu, saya jadi teringat almarhum mama mertua saya kalau mau bikin Brennebone, itu Brennebone enaknya itu gitu ya. Itu dia menggunakan, dia menggunakan panci yang cukup besar. Nah Alkitab bilang, firman Tuhan katakan, lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Pelita, saya sampai menggambarkan, mungkin bisa dilihat slide sebelumnya, before that. That's the point, itu ada light, ada terang. Terang, lampu pasti menerangi sesuatu yang tadinya ini ruangan ini gelap. Lalu adalah lampu yang menerangi, so what? Dengan hidup kita, Bapak Ibu saudara terkasih dalam Kristus. Sebagai pengikut Kristus, hidup kita menjadi terang di situ, bukan kita bawa Petromax kemana-mana ya. Bukan saya sama Mesya kita bawa senter kemana-mana menerangi kegelapan, iya itu kalau mati lampu gak salah. Tetapi yang lebih dalam dari itu adalah keberadaan kita, anak-anak Tuhan sebagai the light of the world, itu kita menjadi solution maker. Amin. Solution maker, bukan lawannya solution maker, Bapak Ibu sudah terkasih, problem maker. Waktu hidup saya dulu belum menerima Tuhan Yesus, lalu menerima kasih karunia Tuhan, menjadi orang yang diselamatkan, apa perbedaannya? Itu
yang orang lihat. Dan mereka akan mengenal Kristus dari kita yang adalah terang dan garam dunia. Dunia di sini jangan diartikan sampai ke Norwegia, London, United States, enggak gitu ya. Tetapi dunia ini kalau dalam bahasa Yunaninya itu bahasanya itu namanya G, tulisannya itu gamma eta G, itu artinya adalah soil, land, earth. Jadi di mana kaki kita ini berdiri, you and I, Bapak Ibu dan saya, kita semua itu adalah orang-orang yang harus memberikan dampak dan memberikan solusi. Amin. That is Christianity is all about. Mari kita introspeksi. Kita sudah sampai di mana tahapnya? Karena di dalam Kristus kita itu harus naik loh. Enggak ada standar stabil di dalam Tuhan itu. Enggak standar stabil gini. No. Something's wrong with that. Our faith, our knowledge, our understanding in Christ itu harus naik. Makanya kita berkumpul malam hari ini dalam persekutuan, dalam gereja, dalam komunitas, itu supaya kita naik. Membaca firman, seperti tadi Tante Anita sampaikan, wajib, kudu, harus, it's a must thing. Dan Tante Anita gak usah khawatir, tidak ada kata terlambat di dalam Alkitab. Tidak ada kata terlambat. Justru yang menarik di Alkitab itu dikatakan yang terdahulu menjadi kemudian, yang belakangan jadi ke depan. Dahsyat ya Tuhan Yesus ya. Beri kemuliaan dong untuk Tuhan Yesus. I'm so excited banget di malam ini. Karena hidup kita setelah menerima Kristus harus menjadi sesuatu yang orang bisa melihatnya itu langsung telak gitu loh. Dalam kesaksian saya, sering saya katakan bahwa saya ini dari perokok berat menjadi anti tembakau. Ada satu cerita menarik tentang terang dan garam ini Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Kristus. Jadi saya tinggal di satu perumahan ya. Lalu saya dan suami saya tentu saja, kami ini warga yang biasa-biasa saja ya. Biasa saja, tentu saja biasa di sini, biasa positif. Membayar IPL tepat waktu ya. Jadi enggak ada yang unik-unik, aneh-aneh, heboh-heboh enggak. Suatu hari kami pulang dari bepergian, lalu pada saat kami sampai di pintu security di rumah itu memberikan gestur, memberikan tanda bahwa sepertinya mereka akan mau minta bicara sama saya. Jadi saya turunkan jendela dan benar, mereka bilang, Bu boleh nggak minta waktu untuk ngobrol. Saya sampai kaget gitu ya, IPL aman, sampah aman. Apalagi ya, kami memang punya piaraan anabul kecil, tapi anabul kami ini sangat-sangat seperti saya dan suami saya rapi, jadi nggak pernah jalan-jalan di rumah aja. Jadi apa ada komplain dari tetangga gitu ya? Ternyata singkat kata, oke, baik, kita drop dulu barang-barang di rumah, lalu saya ajak suami saya, kita ke pos ya. Dan di pos security kami ada 4 orang petugas. Dengan muka yang sangat tegang, saya semakin tegang lagi. Ini ada apa gitu ya? Karena saya bukan pengurus rukun tetangga di situ. Jadi saya ini benar-benar warga biasa dan mereka minta waktu untuk bicara dan akhirnya oke, saya dengan apa adanya dengan suami saya kita nongkrong di pos dan terjadilah diskusi yang menarik. Satu-satu bapak-bapak itu mulai curhat. Banyak yang dia curhatkan. Tang, sampai saya ini dengan suami saya bingung, what we are going to do about this, apa yang harus kami lakukan. Cuma Roh Kudus di sini cuma ngomong gini, Bapak Ibu Saudara terkasih, dengerin aja. Pakai kupingmu baik-baik itu, pokoknya dengerin aja. Ya sudah, dalam keadaan ini sudah malam ya, sekitar jam 10 malam, setengah 10 malam. Jadi bukan dalam keadaan fresh kami berdua, tapi nggak ada yang kebetulan. Saya tetap harus konsentrasi dan kami fokus dengan apa yang bapak-bapak itu sampaikan. Singkat kata bla 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 bla, mereka mulai curhat satu dan yang menarik Bapak Ibu sudah terkasih dalam Kristus. Mereka ngomong gini, kami tahu Ibu, mungkin Ibu dan Bapak tidak bisa memberikan jalan keluar. Dalam hati saya, puji Tuhan, kok tahu gitu ya misalnya gitu ya. Tetapi menariknya Bapak Ibu sudah terkasih dalam Kristus, mereka ngomong gini, tapi kami bingung Bu. Kenapa kok kami memilih Bu Ita dan Pak Franky untuk kami ajak diskusi?
dari sekian banyak warga. Sahabat-sahabat terkasih dalam Kristus. Be the light, menjadi terang, menjadi garam, itu enggak jauh-jauh sampai yang tadi saya bilang kita sampai, puji Tuhan kaki kita bisa sampai London, sampai Norwegia. Tetapi G di sini dalam bahasa Yunani berarti soil land, itu adalah di mana kita menjejakkan kaki. Amin. Sehingga suami harus menjadi terang garam bagi istri dan anaknya. Istri harus menjadi terang dan garam bagi suami dan anaknya. Kita, nah ini terus sampai akhirnya orang akan mengenal Kristus melalui kehidupan kita. Amin. Harus seperti itu karena dikatakan di sini. Demikianlah hendaknya terangmu, ayat 16, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik. Supaya mereka melihat perbuatan kita yang baik. Dan di sini, this is it. You have to underline this and bold. Ini harus dikasih apa tuh? Garis bawah, ditebelin ya. Dan memuliakan Bapakmu yang di sorga. Amin, amin. Kehidupan kita sebagai pengikut Kristus tidak lain ini menjadi bendera yang berkibar-kibar tentang Kristus Yesus Allah yang kita sembah. Apakah ini mudah? Tidak. Kenapa ini tidak mudah? Karena kalau kita menjadi terang, menjadi garam, itu berarti kita harus mampu menyangkal kedagingan kita. Bukan begitu, bukan? Isn't that correct or not? Dan kenapa kita harus bisa menjadi terang dan garam? Agak sedikit berat Bapak Ibu Saudara terkasih, tetapi memang ini base-nya kita sebagai pengikut Kristus. Kita ini adalah orang berdosa. Itu harus balik lagi ke dasar iman kita. Orang berdosa yang diperdamaikan dengan Allah oleh kematian Kristus. Dari situ ada sesuatu yang saya rasa kalau ini dirasakan oleh saya, pasti juga dirasakan oleh kita semua, anak-anak Tuhan. Yaitu sesuatu yang kenapa saya tidak membawa ucapan syukur saya yang telah diperdamaikan ini dengan perbuatan yang memuliakan Tuhan. Amin. Dan memang itu yang Tuhan mau. Apakah ada dalam Kejadian sampai Wahyu Tuhan Yesus meminta kita menghafal ini mati-matian? Menjadi satu poin tersendiri, additional point gitu buat kita? No. Tuhan bilang dalam Yohanes 14, Tuhan bilang gini, kalau kamu mengasihi aku, kamu mengikuti perintahku. Waktu kita bilang, I love you Lord, gitu misalnya nyanyi itu ya. And then, ini Bung Manik, saya punya brother ini pasti lebih hafal dan lebih tahu lagunya ya. When we said, I love you Lord, Tuhan bilang, ikutin perintah gue enggak Ita. Jesus I believe in you. Lo ikutin yang gue suruh enggak? Tempo hari gue suruh, kata Tuhan mungkin sama saya, ampuni musuhmu. Mulai dengkul saya gemeteran, ya Tuhan ada perintah lain enggak yang tipis-tipis, maksudnya jangan yang enggak bisa. Tahu tentang Alkitab, kita paham teologi, itu baik. Karena Amsal bilang, Amsal 1 ayat 5, kita itu harus punya pengetahuan dan kita harus mencari ilmu. Tetapi that's not ended that, maksudnya tidak berhenti di situ, not ended di situ. Tuhan mau kita itu sebagai pelaku firman. Justru karena kita sudah tahu, sudah paham, go ahead Ita, praktekkan itu. Amin. Tidak ada kata terlambat. Dan memang maunya Tuhan, kita itu sangkal diri dalam menjadi terang dan garam itu. Kita coba buka Roma
5, ada di slide? That's the one. Roma 5. Menjadi dasar, base-nya kita, bahwa kita ini yang tadinya seperti itu, berdosa diperdamaikan dengan kematian Kristus, lalu Tuhan meminta kita untuk melakukan apa yang Dia mau, dan kita masih tidak bisa sangkal diri. Nah, ini menarik Bapak Ibu Saudara terkasih. Kekristenan itu adalah praktek firman. Kita membaca Alkitab bagus dan memang harus. Renungkan itu tidak saja kita membaca, tapi mulai membayangkan. Saya secara sederhana saya membayangkan diri saya, gue jadi garam gitu ya Tuhan. Kalau saya jadi garam, saya memberikan dampak, saya memberikan pengaruh. Oke, yang pertama kali kena pengaruh sama dampak itu adalah suami saya, Frankie, dan anak kami. Nah itu gimana ya? Itu nomor 1. Lalu problem solver. Memberikan solusi, jadi kalau jangankan ketemu orang, jangankan saya ketemu pendeta Fadila Mulia, ketemu suami saya dulu, kalau dia datang ke sama saya, kira-kira Frankie ketemu saya langsung jedot-jedot kepala, gak gubrak sakit kepala aku ketemu istri aku gitu? Atau dia merasa puji Tuhan dia punya istri yang cetar? Gitu gak Mas Bro? Haleluya. Kok yang haleluya yang lain sih Ki, bukan kamu? Kita menjadi terang dan garam di lingkungan kita yang paling dekat, dan dalam perenungan firman Tuhan itu, mari kita bayangkan, can we? Kalau jawabannya cannot Ita, kamu kan manusia biasa. Nah ini menarik, iblis itu ya luar biasa kalau sudah suruh mengintimidasi kita. Dia akan pakai, Ita you just too old for this, Ita you cannot do this, you know. Iblisnya kita, saya kemarin khotbah di pelayanan di lapas narkoba di Jakarta. Saya sampaikan juga kepada jemaat warga binaan di sana. Musuhmu dan musuh saya itu bukan suster ngesot ya. Wah, mereka ketawa. Gitu ya. Bukan suster ngesot. Karena yang paling mengerikan itu adalah iblis yang mengintimidasi ini. Kelasnya kita bukan yang ngesot, bukan yang lompat-lompat gitu ya. No, we're not. Kita nggak di situ levelnya. Tapi yang lebih mengerikan, mereka langsung ini si iblis ini masuk ke sini, set, masuk ke sini, set. Hidup yang berdampak berarti kita sebagai garam, berarti hidup kita memberikan pengaruh, impact positif based on Bible, berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Hidup kita sebagai terang itu menjadikan kita harus bisa menjadi problem solver. In anything. Taunya dari mana kalau kita bisa nolong orang? Minta hikmat sama Tuhan. Saya kebetulan Tante Anita ini dokter. Beliau ini dokter profesinya. Tentu saja waktu Tante Anita mungkin diskusi sama saya soal medis, gak mungkin saya memberikan advice sama Tante Anita, oke Tante pakailah obat ini, itu, gak mungkin karena base-nya saya itu bukan dokter. Tetapi dalam diskusi, kiranya Tuhan berikan hikmat kepada kita untuk, Tante kalau menghadapi pasien seperti itu mungkin, Mesia kalau ada teman yang bully tadi, sama anak saya juga seperti itu, anak kami. Sempat dibully sama temannya, masih SD. Waktu itu kejadian dia umur sekitar kelas 4 SD, apa kelas 3 SD. Jadi anak saya itu diminta untuk membawa ransel kawannya. Bayangkan itu dia di lantai 2 kelasnya, dia diminta oleh temannya itu untuk membawa ransel kawannya itu dari lantai 1 sampai ke lantai 2. Dan pertama dia lakukan itu, dia bawa ransel temannya. Waktu dia pulang ke rumah dia sedih, dia cerita sama saya, Mami, you know, my friends, she did something bad to me, dia bilang gitu. You know what, anak saya, puji Tuhan anak kami ini karena anugerah kemurahan Tuhan memang baik, pintar gitu ya. Dan Bapak Ibu terkasih, ini bukan karena apa-apa, tapi memang saya sama Frankie kami memang mengajarkan untuk semuanya itu back to Bible. Di tengah keterbatasan kami ajarkan anak kami ini back to Bible in a very simple way. Waktu dia dibully oleh temannya,
untuk membawa tas temennya, kami bilang sama dia, karena ini kamu sama temanmu ini sejajar dan kamu masing-masing kan sama-sama kuatnya, bilang sama kawanmu bawa tasnya masing-masing. Saya juga bawa ransel saya masing-masing. Karena kamu orang yang berani. Kenapa kamu berani? Karena Tuhan itu kasih sama kamu roh keberanian, Dek. Dia gak ngerti. Kita lakukan dalam frekuensinya anak umur 4 tahun ya Bapak Ibu. Jadi saya gak ngomong seperti ini sama anak saya umur 4 tahun, enggak. Tapi saya sampaikan yang pesennya, you are brave because God give you the spirit. Tuhan yang memberikan spirit keberanian itu nomor 1. Tuhan siapa mami? Of course your God. What's your God's name? Jesus ya mami? Of course ya, Jesus Christ. Saya bilang gitu. Oh iya ya. Jesus give me the strength I need. Jesus give me the what is it? The power gitu kan, memberikan kekuatan untuk dia bilang no sama temannya. Dan yang ketiga yang dahsyat, yang kita sama-sama harus praktek nih, nggak ada pakai usia ya Mesia, mau nonce yang 8 tahun sampai saya yang sudah ya belum oma-oma juga sih, tapi maksudnya sudah senior gitu ya. Kalau dibandingkan yang 4 kelas 4 SD maksudnya. Dimampukan untuk mengampuni musuhmu dan berdoa buat mereka yang menganiaya kita. Anak saya yang kecil saya ajarkan nonce Nicole, pray for her. Dan anak saya bilang, she hates me mami, she's the one who being cruel to me. Dia bilang dia yang jahat sama saya mami, kenapa saya harus berdoa buat dia? In a very simple way Bapak Ibu sudah terkasih. Karena Tuhan Yesus yang ngajarin kita nak. Kamu nonton film kan ada tuh kalau di sekolah minggu, waktu Paskah khususnya. Tuhan saja disalib dan Tuhan mengampuni kok. Belajar untuk mengampuni. Bisa dalam 1, 2, 3 menit gak bisa. Tetapi sambil ngajak dia ngobrol, let's pray for A. Katakanlah misalnya, ini contoh misalnya namanya yang nakal nih Mesia. Let's pray for Mesia. Tuhan Yesus, sambil bete ini. Nicole lepaskan pengampunan untuk Mesia. Dan pada saat kita mengajarkan itu, Bapak Ibu sudah terkasih, itu namanya anak-anak itu, mereka nempel di sini. Dan tanpa mereka sadari, mereka lakukan itu. Dan kalau anak-anak dimampukan, apalagi kita yang sudah dahsyat ini, amin. Kita harus dahsyat di dalam Tuhan dan itu harus bertumbuh. Dan itu harus kita perkatakan. Jadi Mesia, bukan satu kebetulan nih. Malam hari ini Tuhan ingatkan kepada kita semua. Ampuni musuhmu, berdoalah buat mereka yang menganiaya kita, menganiaya kamu. Karena ini memang Tuhan Yesus mau, karena apa? Tuhan Yesus mau kita semua yang ada di tempat ini, termasuk Mesia, menjadi terang dan garam. Katakan terang dan garam, amin. Be the light, be the salt. Dan ujungnya satu Bapak Ibu saudara terkasih, nama Tuhan dipermuliakan. Nama Tuhan dipermuliakan. Terakhir sebelum saya tutup, tentu saja ini hal yang menarik, satu kesaksian. Ibu saya cukup dominan dalam keluarga kami. Lalu suatu hari pada saat saya bekerja, ini saya sudah menikah beberapa tahun, anak saya masih kecil. Dia nelpon saya, ibu saya nelpon saya di kantor. Ibu saya tahu persis ya, maksudnya ya saya sudah menjadi orang Kristen, murtad lah gitu ya. Dia tahu itu. Sangat menentang pastinya, tetapi ya inilah anugerah kemurahan Tuhan itu dahsyat buat kita orang percaya. Pokoknya semangat terus, jangan takut, bagian kita itu nanti Tuhan yang bela. Singkat kata ibu saya menghubungi saya, lalu saya angkat telepon beliau dan ibu saya tiba-tiba dari yang ngomong biasa nangis gitu ya. Setelah nangis saya tanya kenapa mah, lalu ibu saya bilang curhat begini begitu, bukan masalah curhatnya Bapak Ibu saudara terkasih. Ibu saya ngomong apa ujungnya? Tak, doain dong si A. Si A ini orang dekat kami ya, keluarga dekat gitu. Saya itu ditelepon, ini antara percaya tidak percaya, percaya nggak percaya, tapi saya harus percaya. Waktu ibu saya bilang, apa mah? Saya tanya lagi karena nggak percaya nih kuping. Kenapa mah? Doakan si A yang dia curhatkan itu. Terus saya, waduh dahsyat nih Tuhan. Saya nggak buang kesempatan. Saya bilang sama ibu saya sekali lagi. Karena ini ke masalah etika saja ya, masalah etika. Mah, aku mau doakan, tapi kan mama tahu, saya kan Kristen loh.
Kristen. Jadi kalau saya berdoa buat si A, ini yang menjadi subjek diskusi siang hari itu yang membuat ibu saya menangis. Saya mendoakannya secara iman saya, Kristen, saya bilang kayak gitu. Bapak Ibu sudah terkasih dalam Kristus, ibu saya terserah kue. Amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus dong. Dan ibu saya tidak mematikan telepon Bapak Ibu, dia dengar itu. Saya udah nggak ambil tidak buang-buang waktu. Dalam nama Tuhan Yesus, Bapa di surga, yang kami sapa dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu sudah terkasih, the message is, pesanannya di sini, pesan moralnya adalah be the light, be the salt, we are the salt, we are the light. Gak mungkin ibu saya itu mencari anak terhilangnya dia kalau gak ada sesuatu yang membedakan dari si anak ini, amin. Kenapa dia cari Ita? Kan banyak yang lain, apalagi saya beda sama dia. Saya sampai memastikan loh, saya ini Kristen loh Ma. Maksudnya biar dia ingat kan, saya Kristen gitu loh. Jadi kalau saya berdoa secara iman saya. Tuhan Yesus itu dahsyat, amin. Waktu roh Allah di kita, kisah para rasul 1:8, pasal 1 ayat 8. Kalau roh kudus di dalam kita, no worry Mesia. Kita akan dimampukan itu, ada keberanian itu bercerita tentang Kristus, amin. Amin. Dan sampai saat ini Tuhan itu dahsyat. Kalau ada keluarga kami yang sakit, tante saya atau adiknya ibu saya sakit, atau siapapun keluarga dari kerabat kami yang sakit, ibu saya telepon, tak doain A, doain B, doain. Dahsyat ya Tuhan Yesus ya. Beri kemuliaan dong buat Tuhan Yesus. Firman Tuhan yang kita baca setiap hari, itu ujungnya adalah dipraktekkan. Dan biarlah melalui hidup kita, Anda dan saya, kita ini menjadi suratan yang terbuka tentang Kristus Yesus. Orang yang gak suka sama kekristenan, orang gak suka sama Kristus itu sudah ada di sini. Mereka bukan gak suka sama kita, mereka tidak suka sama Yesus Kristusnya itu. Tapi biarlah, dari sini kita akan merasakan namanya mukjizat pertolongan, kemurahan Tuhan. Bahkan Tuhan akan membuat kita naik tidak turun itu dari sini. Dan pada saatnya Tuhan membuat kita menjadi pribadi-pribadi yang luar biasa yang bisa bersaksi. Dan nama Tuhan saja ditinggikan, dipermuliakan. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu sudah terkasih dalam Kristus. Biarlah hidup kita terus menjadi pribadi yang memberikan dampak, pengaruh. Dan kita tumbuh terus menjadi pribadi-pribadi yang penuh dengan kalau orang datang kepada kita, kita tuh menjadi problem solver. Menjadi sumber solusi. Jangan jadi troublemaker. Dalam nama Tuhan Yesus. Dan biarlah kembali dari apapun yang kita lakukan dalam hidup kita, dalam tugas dan tanggung jawab kita di rumah tangga, pekerjaan, pendidikan, pelayanan, semua ujungnya hanya satu. Nama Tuhan saja ditinggikan, dipermuliakan. Amin, amin. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Saya minta tolong teman-teman WL. Puji Tuhan. Mas Oci, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku, engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki.
damaikan kami ya Bapa dengan kematian Kristus di kayu salib. Dan biarlah hidup kami Tuhan Yesus dimampukan untuk terus menjadi garam Bapa, menjadi terang di dunia ini, dimanapun kami berpijak, dimanapun Tuhan tempatkan kami, orang boleh melihat Kristus melalui kehidupan kami. Para suami menjadi terang, menjadi garam bagi istri dan anak-anak. Para istri menjadi terang, menjadi garam bagi suami dan anak-anak terkasih dalam lingkungan keluarga, komunitas, pelayanan, pekerjaan, apapun Tuhan. Mampukan kami Roh Kudus untuk kami dapat terus menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Karena kami tidak menggunakan kekuatan kami sendiri, tetapi Roh Allah yang bekerja di dalam kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan melalui firman Tuhan di malam hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, amin.